Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Dila Artika Elvi dengan NIM 2106007. Dengan saya Fatima Azhara Damanik dengan NIM 2106013. Kami di sini ada tugas dengan mata kuliah psikologis dengan tema pendengar aktif. Baiklah, kami di sini akan bercerita dan mendengarkan dengan seksama. Semoga bermanfaat. Dila penasaran nih. Kan gini ya. Kalau Dila sama Ima udah pernah yang namanya curhat-curhatan ya. Kuliahnya udah pernah offline ya, merasakan offline, sedangkan Nada masih online gitu kan. Dila pengen nanya nih. Kan online itu kan kita berkomunikasinya paling banyak itu kan IG sama WhatsApp ya. Ada nggak sih Nada didekatin sama teman-teman Nada yang cowok-cowok gitu ya kan, yang minta perkenalan ya, gitu? Mungkin aja kan. Ya, yang ngajak-ngajak kenal lah gitu kan? Pasti ada lah. Iya, pasti ada ya, ada ya. Ada di WA sih. Di WA. Cuman ini loh nanya tugas. Ya ini hal pribadi sih dia tanya, cuman lebih itu nggak sih, lebih bukan hal tugas tapi mendekatin, kayak orang mendekatin gitu gitu. Atau modusnya tugas. Iya, modusnya tugas. Gimana gitu. Udah punya pasangan belum? Pasti dia nanya gitu. Nelpon ya kan. Jangan. Ya ada nggak sih gitu kan? Pernah sih. Pernah. Terus? Ya maksudnya kayak mana sih gitu kan? Nada pernah pacaran nggak sih? Enggak. Risih nggak sih kalau kayak udah di chat gitu terus kayak nanya-nanya hal pribadi yang sebelumnya tuh kita belum kenal gitu? Jujur kalau aku sih risih, karena pribadi aku nggak suka ditanya-tanyain hal yang pokoknya gimana sih, kayak dia nanya-nanya yang privasi nggak sih? Privat gitu ya. Gitu. Karena juga kita belum kenal, dia cuma nanya tugas doang gitu. Lagi nggak kenal tiba-tiba nanya kayak gitu, jadi akunya masih nggak terbuka. Oh iya. Kalau Ima gimana sih? Pernah nggak sih? Ada nggak sih yang kayak mendekatin gitu kan? Kan pernah nih kuliah offline nih. Pasti ya kan kayak cowok-cowok tuh, teman-teman tuh yang bilang kan, atau enggak cutting, ada nggak sih cutting yang chat yang apa gitu kan? Enggak, sejauh ini belum pernah. Masa? Iya. Tapi Masa secantik ini diabaikan? Oh my god. ya Allah, astagfirullah. Enggak, belum pernah sejauh ini. Cuman dulu pernah semester 1. Itu kayak apa namanya? Ya nggak usah spesifik kali lah ya. Iya. Kayak nanya-nanya gitu juga kan. Ya udah, aku terbuka aja sih. Cuma satu ke dia aja gitu. Tapi kalau offline ini nggak pernah. Nah, kalau Dila pasti banyak sih. Nah, Dila di sini ya. Kayak mana ya? Ada lah ya, ada yang dekatin pastilah setiap mahasiswa nih. Apalagi BP baru ya, seperti kami dulu tuh pasti ada. Cuman modusnya itu kan nanya-nanya tentang tugas, ngerti nggak ininya pasti ada sih. Aku yang nanya. Sebelumnya kita tahu kan, kuliah itu nggak jamin. Ya. Beda dari zaman dahulu sama sekarang. Kalau dulu sarjana bisa langsung kerja, Ya. ada jaminan. Kalau sekarang IPK tinggi, Tidak tamat cepat, atau jurusan terbaik, fakultas terbaik, univ terbaik bahkan, itu nggak ada jaminan. Tapi dari semua kenyataan tersebut, apa yang mendasari dan apa yang membuat kalian masih pengen kuliah? Aku pertama dari orang tua itu kayak ya kalau mau kuliah kalau pendidikan itu ya minimal tinggi lah gitu kan, biar kita juga ada juga pengalaman juga. Pengalaman. Sebenarnya aku kalau dibilang kuliah ya kemauan kita juga kan, nggak mungkin kayak paksaan gitu. Apalagi kalau dari keluarga aku sendiri gitu sih, kayak mementingkan pendidikan. Ya, sama. Aku juga gini. Keluarga aku tuh mementingkan pendidikan. Di sini emang kemauan aku sebenarnya.
untuk kuliah gitu kan. Dan emang nggak ada juga jaminan kalau aku tamat ini kuliah aku dapat pekerjaan yang memadai gitu. Nggak ada sebenarnya. Orang sukses itu berasal dari bawah, cuman yang kita cari di sini ini pengalaman gitu. Kalau kita mempunyai cukup pengalaman, ya bisa lah ya kita hidup di luar sana gitu tanpa membebani orang tua lagi. Kan kita udah dewasa ya. Kalau udah kuliah, udah mahasiswa, itu ya bisa disebut udah beranjak dewasa ya, remaja yang beranjak dewasa gitu. Jadi di sini paling apa ya, berusaha aja dulu, berusaha dan menjadi yang terbaik aja dulu di masanya gitu. Untuk diri sendiri juga sih sebenarnya kan. Apalagi aku pernah dengar kata-kata tuh, setiap waktu ada orangnya dan setiap orang ada waktunya. Nah, betul. Jadi semangat. Mantap Terus juga. jiwa. Dan untuk apa ya? Untuk adik-adik BP 22 besok ya. Untuk adik-adik BP 22 besok tetap semangat ya, semangat untuk kuliahnya karena aku juga enggak dari keluarga yang mampu gitu kan. Di sini jangan bilang gini, keluarga saya bukan keluarga mampu yang bisa untuk menguliahkan saya. Saya juga berasal dari keluarga yang kurang mampu gitu kan. Kita di sini belajar lah. Kalau kita pingin ada niat, pasti ada jalan. Apalagi zaman sekarang nggak ada sih. Kalau kita nggak mampu, pasti ada beasiswa lain. Apalagi ini di universitas, pasti banyak beasiswa yang bisa kita capai gitu, yang bisa meringankan orang tua kita dalam mengkuliahkan kita. Dan apa ya, setiap apa yang kita jalankan pasti ada pengorbanan gitu, pengorbanan waktu, tenaga, pasti ada di sana. Jadi semangat aja gitu. Kalau kita pingin, kita ada niat, lanjut aja lah, yakinlah pasti ada jalan. Kalau itu bagi saya. Kalau Nada, itu kata-kata buat adik-adik yang biar apa? Walaupun kita masih BP 2, maksudnya walaupun kita masih semester 2 ya. Cuman kan ada yang kita rasakan perbedaannya gitu. Apa yang orang katakan dulu sebelum kita kuliah sampai kita menjalankan dan kita merasakan sendiri kuliah itu apa gitu. Bagaimana caranya? Karena beda banget dari SMA. Beda banget. Apa yang beda? Apa ya? Cara pergaulannya juga beda. Terus beda. kayak ya kita harus ya, kalau dulu SMA itu kayak barengannya tuh bisa gitu kan, tapi kalau kuliah ini ya mungkin ada yang barengan tapi kayak bersirkel gitu, kadang kan suka yang kayak gitu. Cuman Ya, kita di ruangan kita nggak kayak gitu kan. Nggak, gitu kan. kalau Kayak- sekolah di kelas kita nggak ada. Dan gini loh, ada sih kayak mereka kan berkelompok yang kayak dia mampu aja gitu kan. Ya di sini kan kita gimana ya, kita bebas ya sebenarnya, bebas gitu. apalagi kita kayak ketemu sifat orang dari makin banyak pertemanan, kayak makin sifat orang itu kayak makin Berbeda-beda ya. berbeda-beda. Jadi kayak ya kita ya harus menyesuaikan diri Iya. orang. Dan gini loh, kalau kita merasa nggak cocok, itu pilihan kita gitu. Kalau kita nggak ingin berteman, bukan nggak ingin sih, kalau kita ngerasa kita nggak bisa untuk mengikutkan cara bertemanannya mereka, ya udah nggak usah gitu. Karena kan nggak, di sini bukan orang kaya semua, bukan juga orang sederhana semua gitu kan. Ada orang tuanya yang jabatannya ini itu, yang membuat anaknya tuh ya berkualitas lah ya gitu. Itu sih sebenarnya. Dan semangat terus, karena di luar sana orang bilang kan, oh kuliah buat apa kuliah, kan kuliah itu nggak menjamin gitu kan. Cuman di sini kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa dulunya, pasti kita paham apa sih sebenarnya yang kita cari buat kuliah itu apa sih. Pasti kita sebelum kuliah itu kan mempertanyakan diri kita sendiri, sanggup nggak, buat apa sih kuliah gitu kan. Mempertanyakan diri sendiri dan mencari tahu jawaban itu sendiri gitu. Jadi kalau kita udah bertekad untuk
apa ya, bertekad untuk kuliah, ya udah jalani gitu, pasti ada jalannya aja. Suka duka saya kan masih semester 2 ya, berarti masih panjang pengalamannya ke atas, masih panjang, masih luas, dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang harus saya apa ya, saya lewatin tanya gitu. Cuman ada sih rasa yang kayak sakitnya yang saya rasakan sebelum masuk kuliah. Saya masuk kuliah ini nggak mudah juga ya. Ada kata-kata orang yang mau yang saya terima, hasutan-hasutan orang, apalagi di angkatan saya, di kampung saya itu apa ya, sedikit lah anak-anak yang bisa untuk untuk ada niat untuk sekolah tinggi lah gitu kan. Soalnya gini, mereka bertanya kayak, buat apa sih kuliah itu? Cuman apa ya, saya mungkin guru saya memotivasi saya terus, karena pengalaman itu tidak diukur dari uang yang keluar gitu. Pengalaman kuliah itu nggak bisa diukur dengan uang yang habis, uang yang ini, uang yang itu, karena pengalaman yang kita alami itu bisa loh untuk kita di masa depannya gitu, atau enggak untuk masa depan kita sendiri, atau enggak untuk anak kita besoknya, kan bisa. Jadi ya nggak ada sesuatu yang kita jalani itu sia-sia. Oke guys, segitu aja sih cerita-cerita dari kami. Di sini kami juga cerita dan mendengarkan ya guys, karena judulnya di sini pendengar aktif. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.